Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Intan Zahra. Pada video ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai fenomena penggalangan dana bencana yang ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya terkait aksi penggalangan dana pasca banjir bandang di Sumatera. Ditinjau dari perspektif komunikasi massa dan media baru, semoga video ini dapat memberikan sudut pandang yang reflektif dan menambahkan pemahaman kita bersama. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kembali berduka. Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera meninggalkan luka mendalam bukan hanya bagi para korban, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bencana ini menjadi perhatian luas tidak hanya di media arus utama, tetapi juga di media sosial yang kini menjadi ruang utama masyarakat dalam merespon peristiwa kemanusiaan. Di tengah situasi tersebut, muncul aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh seorang influencer, Ferry Irwandi, yang berhasil mengumpulkan donasi hingga kurang lebih 10 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 hari. Aksi ini viral dan menuai berbagai respon. Banyak yang memberikan apresiasi, namun tidak sedikit pula yang melontarkan kritik, bahkan dari kalangan anggota DPR RI. Di sisi lain, Wakil Presiden Republik Indonesia justru menyatakan dukungannya terhadap aksi penggalangan dana tersebut. Fenomena ini menjadi menarik jika kita lihat dari perspektif mata kuliah komunikasi massa dan media baru. Dalam kajian komunikasi massa, media memiliki peran penting sebagai penyampaian informasi, pembentuk opini publik, sekaligus penggerak tindakan sosial. Namun, di era media baru, peran tersebut tidak lagi dimonopoli oleh media konvensional atau intuisi resmi. Media sosial memungkinkan individu termasuk influencer untuk berperan sebagai komunikator massa yang memiliki jangkauan luas dan tingkat kepercayaan tinggi dari publik. Keberhasilan penggalangan dana ini menunjukkan bahwa media baru memiliki kekuatan besar dalam membangun empati dan solidaritas sosial. Melalui narasi yang emosional, visual yang kuat, serta kedekatan personal dengan audiens, pesan kemanusiaan dapat menyebar dengan sangat cepat dan mendorong partisipasi masyarakat secara nyata. Lalu muncul pertanyaan kritis, apakah penggalangan dana bencana ini juga menjadi ajang personal branding bagi seseorang? Dalam perspektif komunikasi, personal branding tidak selalu bermakna negatif. Personal branding merupakan identitas yang terbentuk dari nilai, sikap, dan konsistensi perilaku seseorang di ruang publik. Dalam konteks ini, exposure atau sorotan publik memang tidak bisa dinilai, namun exposure tersebut muncul sebagai konsekuensi dari aksi sosial yang dilakukan, bukan sebagai tujuan utama. Di era media baru, hampir semua tindakan yang dilakukan di ruang digital akan terdokumentasi dan tersebar luas. Oleh karena itu, personal branding dalam kasus ini dapat dikatakan berjalan secara alamiah. Yang menjadi fokus utama seharusnya bukan pada siapa yang terlihat, melainkan pada manfaat nyata yang diterima oleh para korban bencana serta transparansi dalam penyaluran bantuan. Perbedaan pandangan antara anggota DPR RI dan Wakil Presiden juga mencerminkan adanya dinamika dalam komunikasi publik. Pemerintah sebagai intuisi cenderung menjaga legitimasi dan kewenangan formal, sementara influencer bekerja dengan modal kepercayaan publik dan kedekatan emosional. Ketika influencer mampu menggerakkan masyarakat dengan cepat, hal ini seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang kolaborasi dalam membangun solidaritas nasional. Dukungan dari Wakil Presiden menunjukkan sikap yang lebih adaptif terhadap perkembangan media baru. Ini menandakan bahwa negara mulai menyadari pentingnya peran aktor non-negara dalam komunikasi sosial dan kemanusiaan. Lebih jauh lagi, fenomena ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses terbentuknya peradaban masyarakat digital yang baru. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton dalam peristiwa bencana, tetapi turut berpartisipasi secara aktif melalui donasi, penyebaran informasi, dan dukungan moral. Media baru telah mengubah empati menjadi aksi nyata. Sebagai penutup,
Penggalangan dana bencana melalui media sosial dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi massa modern yang efektif. Personal branding mungkin muncul namun bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai dampak dari keterlibatan sosial. Yang terpenting adalah bagaimana media digunakan untuk memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Karena pada akhirnya, di tengah bencana yang paling dibutuhkan bukanlah perdebatan, melainkan kerjasama dan kepedulian bersama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.